Hello, and welcome to my presentation. Hai guys, hari ini Eka datang lagi untuk membahas materi integer atau bilangan bulat. Materi ini terdapat di kelas 7 SMP loh. Jadi, presentasi kali ini saya buat untuk menambah wawasan para pembaca dan untuk memenuhi tugas mata kuliah saya di animasi komputer. Kemudian, saya juga mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada dosen pengampu, Ibu Miftahul Mardiah MKom, yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta pengajaran mengenai pembuatan media pembelajaran dengan menggunakan Active Presenter kali ini. Sehingga saya dapat membuat suatu media pembelajaran mengenai bilangan bulat atau integer. Jadi selamat menonton ya guys. Semoga bermanfaat dan terus semangat. Nah, hello and welcome to my presentation. Bilangan bulat merupakan materi yang berhubungan dalam banyak hal, baik dalam bidang pendidikan matematika maupun bidang-bidang lainnya. Bahkan di sekitaran kita sering menggunakan bilangan bulat, baik itu di rumah, tempat-tempat umum, di sekolah, maupun tempat-tempat lainnya. Jadi apa ya kira-kira bilangan bulat itu? Penasaran? Ayo terus ikuti slide-nya dan jangan pernah ketinggalan ya guys. A. Definisi bilangan bulat. Bilangan bulat merupakan gabungan dari bilangan cacah dan bilangan asli atau lawan negatif yaitu -2, 1, 0, dan seterusnya yang dapat digambarkan dengan garis bilangan. Contoh garis bilangan terdapat di bawah slide ini. Kalian bisa lihat langsung contohnya bagaimana. Kemudian yang kedua ada syarat bilangan bulat pada garis bilangan. Yang pertama ada bilangan negatif. Bilangan negatif terletak di sebelah kiri dan bawah angka 0. Sedangkan positif itu terletak di sebelah kanan dan sebelah atas angka 0. Kalian bisa lihat langsung di slide tentang garis bilangan tersebut. Nah, tahu nggak guys, ternyata bilangan bulat dapat diinterpretasikan dalam berbagai macam hal loh, seperti pada perhitungan suhu dan lain sebagainya yang selalu berhubungan dengan bilangan bulat. Jadi, ada petunjuk sehari-hari yang melibatkan bilangan bulat, seperti karakteristik kata yang memaknai makna positif. Contohnya, kata di atas, ke kanan, ke depan, ketinggian, naik, H+1 atau hari sesudah itu bermakna nilai positif. Contohnya, ketinggian air di kolom buang setinggi 2 cm. Makna tinggi itu merujuk pada nilai-nilai positif, sehingga notasinya bakal menjadi 2 cm bermakna positif. One the first half of year. Karakteristik bilangan bulat bernilai negatif. Ada beberapa kata makna seperti kata di bawah, ke kiri, ke belakang, kedalaman, turun, 1 hari sebelum, itu mengandung makna negatif. Contoh, kedalaman kolam 2 meter dinotasikan dengan -2m. Kenapa? Karena kedalaman bermakna negatif. Urutan bilangan bulat. Definisi. Urutan bilangan bulat adalah penyusunan bilangan bulat dari angka yang bernilai lebih besar ke yang terkecil atau sebaliknya. Lambang dalam konteks ini ada tanda sama dengan, lebih dari, kurang dari, dan sebagainya. Contohnya, -1 sama dengan -1. Itu adalah contoh urutan bilangan bulat. Nah guys, selanjutnya itu ada operasi bilangan bulat dan sifat-sifatnya yang bakal kita pelajari. Yang pertama adalah operasi penjumlahan, yang kedua pengurangan, yang ketiga perkalian, dan yang keempat pembagian. Kita bakal bahas di slide selanjutnya apa itu operasi dan sifat-sifat bilangan bulat. Baik, operasi yang pertama adalah operasi penjumlahan, di mana jika bilangan bulat terus dijumlahkan maka hasilnya pasti akan bertambah. Yang kedua, bentuk penjumlahan di antaranya. Yang pertama, jika ada A tambah buka kurung min B, maka sama dengan A kurang B. Yang kedua, jika ada buka kurung min A tambah buka kurung min B, sama dengan min buka kurung A tambah B. Jika ada positif tambah positif, maka hasilnya positif. Dan jika ada negatif tambah negatif, hasilnya pasti negatif. Selanjutnya masuk ke sifat-sifat penjumlahan pada bilangan bulat. Yang pertama ada sifat tertutup, yaitu di mana jika hasil penjumlahannya pasti bilangan bulat, itu sifat tertutup. Yang kedua asosiatif, pengelompokan. Yang ketiga ada komutatif, pertukaran.
Yang keempat ada unsur identitas, di mana identitas bernilai 0. Yang kelima ada sifat inverse atau kebalikan. Contoh jika 7, maka inverse-nya sama dengan min 7. Nah, yang kedua, analisis definisi operasi pengurangan adalah operasi yang bertujuan untuk mencapai dan mencari nilai selisih antar bilangan bulat. Pada pengurangan, tidak berlaku sifat komutatif maupun asosiatif. Bentuk operasi pengurangan yang pertama, jika ada A kurang B sama dengan A tambah buka kurung min B. Yang kedua, jika ada A kurang buka kurung min B sama dengan A tambah B. Yang ketiga, jika ada min A dikurang buka kurung min B sama dengan min A tambah B. Dan terakhir, jika ada min A dikurang B sama dengan min A tambah buka kurung min B. Itu merupakan operasi bentuk pengurangan. Nah, baik, operasi yang ketiga, operasi perkalian. Definisi perkalian adalah jika M adalah sembarang bilangan bulat positif, maka M kali A sama dengan A tambah A tambah A tambah A tambah seterusnya tambah A sebanyak suku M. Jadi sifat-sifat operasi perkalian yang pertama, sifat tertutup, identitas, asosiatif, komutatif, distributif. Ingat, operasi perkalian, jika ada min kali min, hasilnya pos. Jika ada pos kali pos, hasilnya pos. Jika ada pos kali min, hasilnya min. Dan jika ada min kali pos, hasilnya pasti min. Jadi ada beberapa perbedaan antara operasi perkalian dengan penjumlahan maupun pengurangan. Sehingga ada beberapa poin-poin penting yang harus diingat untuk membedakan beberapa operasi tersebut. Operasi terakhir adalah operasi pembagian. Pertama, definisi pembagian. Operasi pembagian merupakan kebalikan dari perkalian. Bentuk operasi pembagian yang pertama, jika min A bagi B sama dengan min buka kurung A bagi B. Yang kedua, jika A bagi min B sama dengan min buka kurung A bagi B. Selanjutnya ada jika minus atau positif bagi 0, maka hasilnya tidak terdefinisi. Kemudian, tidak berlaku sifat asosiatif, komutatif, dan distributif pada proses operasi pembagian, sehingga sangat berbeda dengan perkalian yang menggunakan banyak sifat. Materi selanjutnya adalah operasi campuran. Operasi campuran adalah operasi yang menggunakan lebih dari satu tanda operasi, yaitu gabungan dari operasi perkalian, penjumlahan, pengurangan, dan pembagian. Ada aturan urutan penyelesaian operasi campuran. Yang pertama, kita baca soalnya terlebih dahulu dari kiri ke kanan. Yang kedua, selesaikan operasi hitungan dalam kurung terlebih dahulu. Yang keempat, selesaikan operasi pembagian, perkalian, baru penjumlahan dan pengurangan. Baik, pada operasi campuran ini kita diberikan contoh soal. Yang pertama, 8 dikurang 12 bagi buka kurung 4 kurang 2. Cara menjawab pertama, kita selesaikan terlebih dahulu ini dalam kurung. Jadi 8 dikurang 12 bagi 2. Hasil 2 dapat dari pengurangan dari 4 kurang 2 yang ada di dalam kurung. Karena ada unsur pembagian, maka kita bagi terlebih dahulu. 8 dikurang min 12 bagi 2. Hasil dari 12 min 12 bagi 2 adalah min 6. Jadi 8 tambah min 6 sama dengan 2. KPK dan EPB. Definisi yang pertama adalah faktor. Faktor adalah bilangan bulat yang habis dibagi yang berhubungan dengan EPB dan KPK. EPB merupakan faktor persekutuan terbesar, yaitu bilangan bulat negatif atau positif terbesar dan bukan 0 yang dapat membagi kedua bilangan tersebut. Sedangkan KPK adalah persekutuan terkecil yang merupakan bilangan asli terkecil yang merupakan anggota kelipatan-kelipatan persekutuan dari anggota tersebut. Penaksiran. Definisi penaksiran adalah nilai perkiraan yang dimuat lewat sebuah nilai pembulatan. Syaratnya itu ada penaksiran kelipatan 10 dan 100. Yang pertama, jika satuan yang lebih besar 5 atau sama dengan 5, dibulatkan ke 10. Namun jika kurang 5, maka dibulatkan ke 0. Contohnya 23 kali 75. 23 kurang dari 5 sehingga dibulatkan ke 20. Dan 75 dibulatkan ke 80 sama dengan 1600. Itu adalah konsep sebuah perkiraan atau penaksiran pembulatan. Operasi hitung pada bilangan bulat berpangkat. Bilangan bulat berpangkat positif, contoh 4 pangkat 2, K pangkat 2, 10 pangkat 2, di mana 4, K dan 10 dinamakan bilangan pokok dan angka 2 di atasnya adalah penanda pangkat. Sifat-sifat bilangan pangkat positif dan negatif. Jika ada A pangkat M tambah A pangkat N, maka A
pangkat M tambah N bernilai bermakna positif. Yang kedua, jika ada A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N, di mana M lebih besar daripada N, sehingga itu dinamakan bermakna negatif. Kemudian ada akar kuadrat. Akar kuadrat adalah kebalikan dari kuadrat. Contoh, akar 25 sama dengan 5, di mana 5 pangkat 2 adalah kebalikan dari kuadrat juga. Thanks for watching my presentation, and semoga bermanfaat. Saya Ikram yang langsung undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 꽃처럼 그래 난 바람에도 흔들리지 않아 Don't wanna cry 오늘 밤도 I don't lie 네 곁에서 I can try 계절이 지나 시간이 지나 이렇게 빛나 인생은 짧아 넌 내게 전쟁 속에 단 하나의 피난처 태양의 뜨거움을 식혀주던 나무처럼 날 쉬게 했지 밤은 더 외로워 외로움에 괴로워 You are not alone You are not alone 언제라도 너의 곁에 내가 있을게 숨을 쉴 때마다 너의 뒤에 있어줄 거야 널 지켜줄 거야 Don't go away, go away 비가 내리는 날엔 그대 아무 말 없이 내 곁에서 안아